Ini siapa? Ikso tolong stop dulu ya. Ikso, tolong Ikso. Aku mau ke belakang dulu Ikso. Putra, saya rasa itu kita buang waktu kalau kita membandingkan Alkitab dan Quran itu bang, gitu. Kan lebih baik kita gimana sih? Request nggak mau? Lebih baik kita mendalami lah istilahnya. Nanya apa Putra? Kita adakan. Satu, Putra. Putra, buka mic-nya. Banding-bandingkan Alkitab kan udah jelas-jelas peristiwa. Kamu mau sejarah dipersiapkan ya? Lah istilahnya kan. Masa kita bandingkan pula sama Al-Quran yang jelas-jelas itu maksudnya karena Ikso, mungkin satu-satu aja Muslimnya Ikso. Muslimnya satu-satu aja biar nggak berisik. Aman. pasti nggak nyambung abang. Gini, jadi Abi, aku juga ada komen orang luar negeri, orang Amerika. Aku kadang lewat chatting ya. Mereka ngerti apa bahwa seperti kan parfum Olvi kan semua hari itu harusnya wangi. Langit dan bumi. Tentang holy brightness juga mereka nggak ingin menyambungkan, tetapi itu udah paham. Data yang disampaikan itu kan seperti napas kita itu kan. Bahwa itu for Kristen, makanya kita cek sama-sama. Yang menurut mereka itu lalu nggak ada membandingkan. Ayam kampung. Kalau kita Selamat malam. Mereka kan udah jauh beda Pak. Malam. Ya memang berbeda. Justru kita menguji menurut suaranya. Apa yang kalian saudara-saudara dari teman-teman Islam itu sampaikan, kita cek and recheck gitu. Jadi pola pikir kita sebagai Kristen itu harus kritis, betul nggak yang dia sampaikan. Mereka aja pada kaget Abi bahwa tubuh kita ini rumah kan ada ya tentang kemah tubuh. Jadi nggak ada buat Di banding-banding. 2 Petrus 1 ayat 13 14 lah. Kemah tubuh. Di situ juga kan tentang seperti Masa kita follower ya, ada followernya tentang Matius 7:15 itu Abi. Ya kalau percaya Kristen pada murtad gimana sih? Abi aja malah keluar kok. Dulunya percaya Bi. Makanya saya Bang, abang, aku ini Horas abang. Jadi begini, kenapa kita harus membicarakan Quran, kita bandingkan dengan Alkitab? Untuk pekerja itu buang-buang waktu, karena ini pembicaraan omong-omong. Sementara Yesus itu mengajarkan kepada kita, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini berbicara omong, bukan berbicara nyangkul tanah. Penginjil itu berbicara tentang menyampaikan, mengalihkan kata-kata supaya orang itu perhatiannya, pikirannya datang kepada Yesus. Kalau saya, abang, nggak ngomong perbandingan Al-Quran dengan Alkitab, bang, nggak ada orang yang terpengaruh dengan kata-kata saya. Justru banyak orang yang bertobat itu gara-gara saya membandingkan Quran dengan Alkitab. Sudah banyak orang yang bertobat, bang. Banyak sekali kesaksian. Orang Batak sendiri yang sudah masuk Islam itu balik lagi terima Yesus. Setiap saya datang ke Nias, ya sudah matang masih gimana? banyak orang yang datang terima Yesus balik, Pak. Jadi begitu, abang. Jangan abang bilang buang-buang waktu. soalnya kan udah jelas-jelas hasil karangan, masa kita bahas itu udah tinggal di Harus diomongin, harus dibicarakan, Bung. Mau karangan manusia, mau karangan setan sekalipun, biarkan saja. Jangan bernarasi kosong. Menginjil itu adalah membongkar. Betul Abi. Kita bukan ngomongin, kita mencari ya Bi. Betul nggak ini karangan Oten, kan seolah-olah dia bikin narasi gitu ya Bi ya. Jadi kita cek, ternyata dia yang bohong. Enggak, bukan itu saja. Iya. Namanya menginjil itu membongkar. Membongkar kata-kata manusia, pengakuan orang-orang. Emang apa kerjanya Yesus Kristus itu? Membongkar, ungkapkan apa yang dibicarakan orang itu.
Yang tersembunyi ucapkan di atap-atap rumah, kata Tuhan Yesus Kristus. Ini kok malah nggak boleh. Lu masuk tiba-tiba bongkar, kata Tuhan. Dibongkar, saudaraku. Ya, kita lanjutkan. Bu Fatimah, selamat pagi. Mana Bu Fatimah? Oh, ada. Buka mic-nya itu Fatimah. Iya, assalamualaikum Abi. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Fatimah, ada yang ditanyakan atau? Nggak ada sih, saya bersyukur sih saya sudah kenal Tuhan dari tahun 97. Itu kan 97. Duluan Bu Fatimah daripada saya. Terima Yesus. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Ibu sudah menemukan dari gelap menuju terang. Udah di dalam terang sekarang, Bu, menjadi anak-anak terang. Ada yang kesaksian mau Ibu sampaikan kenapa Ibu pindah gitu, convert ke itu Kristen? Duduk sini biasanya. Duduk sini. Bu Fatimah. Isok, suaraku kurang gede. Ini Pak JT nih yang mesti nih, Bang JT nih. Ayo Bu Fatimah. Dibuka mic-nya Fatimah. Ayo Bu, bersaksi Bu. Bu Fatimah, dibuka mic-nya itu. Open mic Ibu. Ibu. Si Ibu. Bentar ya Kak, bentar. Oh iya. Ya, pelan-pelan aja Bu. Kosnya belum injek gas. Si Sidik masih di bawah tuh, kejang-kejang nanya aja, kejang-kejang. Sidik kasih saksi dusta. Aduh. Oh, Sidik tadi ya? Iya tadi, Albi. Yang kasih kesaksian bohong itu si JNE. Iya JNE berarti. Kalau ini Sidik yang nanya aja, kejang-kejang Bi. Saksi dusta itu yang bersaksi melihat, tapi nyatanya dia nggak melihat. Itu saksi dusta. Ngomongin aku bersaksi. Saksi dusta tuh. Ya, kita naikkan dulu sambil menunggu Bu Fatimah. Gua mau nanya ya, boleh nanya kan? Kenapa pelacur lebih hebat dari Yesus? Nggak lebih hebat dong. Kalau seorang pelacur ya pembunuh Pelacur, apapun, dengar dulu. kalau dia bertobat, ya tetap dia bisa. Minta bacakan ayatnya. Minta bacakan ayatnya. Dari Juga mana? dalilnya. Jangan fitnah lagi seperti Islam yang lain. Yang tadi barusan juga tuh Islamnya nepu. Baca Lukas 7 ayat Baca aja 36 Pak, dibaca aja. Ayat 7, ayat berapa? Bapak yang membawa 36 sampai 49. baca aja Pak. Kami nggak takut baca kitab Bapak, nggak jadi saya murtad juga. Gue nggak bisa baca karena kan gue HP 1. Lukas 7 ayat berapa?
36-49. Di situ Yesus diurapi pelacur kan. Artinya diurapi biar suci, berarti pelacur bisa buat Yesus suci. Berarti Jangan pelacur nafsirin kitab gue, Pak. Diam aja. Iya. Denger aja, nanti gue tafsir kitab lu boleh nggak? Nanti kalau saya tafsir Muhammad bibi-bibinya gimana? Iya, nanti silakan, kalau ada ayatnya silakan. Ini udah ada ayatnya gimana? kalau adanya silakan. Intinya pelacur lebih hebat dari Yesus. Oedipus kompleks. Tahu nggak? Minta ya, kami yang minta. Kamu yang minta ya, nanti jangan kejang-kejang ya. Jadi gini, Pelacur lebih hebat dari Yesus ya, karena pelacur bisa buat Yesus suci. Benar nggak? nggak usah kejang-kejang. Ya enggak, gua nggak pernah ngejar. Intinya Pelacur lebih pelacur. baik dari nabimu ya paling. Ya pelacur. Itu anjing lebih hebat. Anjing sama. Nah, jadi di sini dikatakan nabinya ini menggauli bibinya tanpa menikah. Aduh, mulut anjing, teriak anjing lo turun aja lo jing. Waduh, dikit nggak sih? Nggak apa-apa, jelasin aja. Kalau ada dia mana bisa jelasin mulut anjing kan? Di mute aja nggak apa-apa. Nggak usah lah, gue mute terus capek mulutnya nggak bisa diem. Mulut anjing turun aja, anjing kan di bawah, makan remah-remah, di bawah aja dia. Aduh, mana Sidik tadi sudah turun? Iya, gue nggak jelas kalau ketemu orang yang gak jebo juga. Kemana sih Sidik? Naik tapi jangan kejang-kejang. Didengarkan nih buka data di. Dia yang ngatain duluan anjing-anjing gitu loh, ngatain Yesus anjing, lu diam aja. Mana? Itu yang tadi, ya itu yang dibawa pada lu, orang gue ngomong lu ngomong. Itu sih yang typing bilang gue ini, dia tuh ngatain Yesus anjing tuh, lebih segala anjing-anjing loh. Waduh. Gue anjing-anjingin dia lah. Repot kalau gitu, berarti nggak bisa diajak ngobrol ya. Iya, nggak bisa, ngomongnya kotor semua, nanti gue ikut-ikutan lagi. Iya tuh mulutnya kayak sundal banget itu. Itulah orang kalau nggak bisa jawab, Iya, dia menghujat. menghujat daripada nanti kita ngotorin mulut, udah di bawah aja kita jelasin. Enaknya aja Tuhan orang digituin. Nabimu aja marah kalau kita gituin. Saya sering dikatain anjing, tapi saya balikinnya gini, anjing sama babi lebih berakhlak, karena anjing sama babi nggak ngawinin bocil-bocilnya. Dan biasanya begitu mereka lari Oh biasanya. iya, mesti jawab gitu ya Bang ya. Anjing, Iya. anjing dan babi lebih berakhlak sebab anjing-anjingnya anjing tidak makan anak anjing gitu kan Bang? Iya, betul. Saya sering itu makanan dikatain anjing babi. Saya bilang anjing sama babi lebih berharga daripada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Kenapa? Karena anjing sama babi haram ngawinin bocil-bocilnya. Gitu. Rasain lu bocil. Rasain lu nabi. Rasain lu kadrun. Haram kata babi gawin bocilnya. Haram kata anjing gawinin bocil-bocilnya. Anjing aja tahu bocil nggak boleh kawin. Gitu. Katanya babi itu setia loh Bang, betul nggak sih sama pasangannya? Iya. Kalau nggak salah buaya juga loh. Kalau ada yang ngatain buaya darat, aku bingung loh. Ternyata buaya itu setia sama pasangannya. Yang nggak setia itu Pak Aya, bukan Bu Aya. Pak Aya. Oh iya betul Pak Aya. Kalau isi ibu mah setia banget ya Mas. Udah, Ikso kata kamu mau jelasin tadi yang katanya berapa ayat berapa yang dia fitnah lagi tuh? Ini aja disuruh naik. Nggak usah suruh naik lah. Siapa yang mau bantuin mute? Gue capek udah pagi. Ada Bang Janggar gitu.
Bang jangan. Jangan. Tapi kita coba dulu. Nggak bisa loh, mulutnya tuh kasar banget loh, bisa rungkat itu. Ngomongnya itu. Coba Bang. Nggak jelasin aja lah di atas, nggak usah dia nggak usah naik supaya fitnahan itu bisa diklarifikasi gitu loh. Bahaya nih kalau monolog nih. Enggak, maksudnya tadi kan dia nanya ayat kita. Aduh kamu ngomongnya lucu banget sih. Kayaknya jalakan gue ini suaranya. Kenapa? Bukan, soalnya tadi dia minta di mana nabinya itu. Enggak, orang dia bacain tadi buka minta apa sih? Aduh gue bingung kan ngomong dia mah, capek gue. Dia tuh fitnah itu ya kata Yesus lebih ini dari itu kan dia sebut Lukas 7 ayat 36 sampai Lukas 7:36 coba buka buktikan dia kan udah nafsir ayat kita itu 36 sampai 49. 36 katanya ya. Apa sih bacanya? Aduh HP ku tuh gimana sih? Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kolam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu kata Yesus kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Nah, ini kan dipotong sama dia. Nah, oke, kita baca terus ya. Ini sama dia di-cut ini. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang berhutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak bisa membayar, ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Berkata Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Betul pendapatmu, kata Yesus. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya menciumku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dan dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dia mencoba memframing bahwa perempuan itu lebih suci daripada Yesus. Dia framingnya pelacur membuat Yesus kudus gitu. Tetapi di sini kata Yesus, aku berkata kepadamu, ini bahasa aslinya ini amin amin lego amin, dosa yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ditegaskan ayat 48-nya ini yang dia penggal, dosamu telah diampuni. Jadi di sini konteksnya bukan perempuan itu yang apa tadi dia bilang ya, menyucikan Yesus. Tetapi di sini Yesus lah yang dia penggal sengaja ayatnya itu 48 ya, dia baca dosamu telah diampuni. Ini kan yang merah perkataan Yesus ini.
Nah, lalu lanjut bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, jadi pentingnya membaca teks jangan lepas dari konteks. Nah, ini kalau tadi yang Sidki baca itu dia hanya sampai sini 40. Katakanlah guru. Nah, terus apa kata gurunya kalau ini nggak dibaca semuanya? Rasa botol, tablon, katul. Jadi sekali lagi teman-teman, Fitona ya, Fitona dan Fatona. Nah, ucelin. Baca aja disklesia dia. Ya, salam Bang Ahlul. Bang Ahlul, shalom. Nah, Bang Ahlul naiklah. Ini si Ucil mah ada mau kita naikin lagi nggak nih? Si Ucil banyak banget tuh di bawah. Tapi banyak muslim juga nih. Banyak oten. Tadi Ibu Fatimah kemana? Lah. Kepental Ya, Ibu Fatimah naik lagi lah. Ya Pak, sih tadi udah dijawab ya, itu masih ada di bawah tuh, dia minta kasih namanya susah amat sih, Sidik musuhnya kali ya. Sidki. Ada juga namanya Sidki. Iya. Jadi kamu jangan penggal sampai 40. Kalau 40 dipenggal dia bingung bacanya juga. Salam Bang Alu. Shalom Bang Jangkar, shalom Sister Abi, shalom semua teman-teman muslim. Shalom. Itu naik masih muter-muter ya itu sinyalnya itu. Apa telepon aku ya? Sedih. Mau dinaikin Abi yang mulutnya gitu ngomong anjing-anjing tuh. Enggak. Oh jangan. Janganlah, pusing Yang ngadepinya. pintar diajar diskusi. Iya, kalau yang pintar santun kayak tadi Pak Giligen lumayan itu. Nggak capek ngadepin dia. Kalau yang lain aduh. Ini kok muter-muter sih? Ini di atas siapa? Udah dinaikin? Loh. Tapi kalau orang Abi diajak ngomong nggak sudah yang susah paham itu Abi nggak suka. Iya memang betul. Capek ya Abi ya. Mana keren. Wah, capek. Apa? Nanti kita naikin ibu-ibu, kasihan udah lama nunggu. Bu Sondang. Polres Bu Sondang. Salam, selamat pagi. Salam Ibu, selamat pagi. Silakan. Puji Tuhan ya, memang begitu keadaan kita zaman sekarang ini ya, di akhir zaman ini banyak pengejek ya. Kadang-kadang kita sedih mendengarnya. Sebetulnya ya, bukannya gimana ya, tapi justru membawakan bencana untuk negara kita. Kita umatnya yang kecil ini yang dikatakan minoritas tidak akan pernah membela Yesus karena Yesus tidak butuh pembelaan kita, ya toh? Tapi kita lah yang membutuhkan dia. Mereka ini tidak sadar. Kadang-kadang kalau saya lihat di TikTok ini ya, begitu mulut-mulut mereka itu ada yang orang Batak itu yang sangat menghujat ya, menghujat nih Yesus itu. Saya hanya menangis. Apalagi tadi itu Sidik itu ya, dia bilang seperti dia penggal-penggal. Bagaimana dia memahami kebenaran? Kalau kita tidak ada tadi tidak dibacakan, tidak akan jelas toh? Iya. Iya, tidak akan jelas. Sudah jelas di situ perempuan itu karena begitu banyak mendapatkan pengampunan dan memiliki kaki Yesus. Ya, karena dia merasa berdosa besar. Ya toh? Sehingga dia meminyaki kaki Yesus. Sementara si Simon itu
karena dia merasa orang benar, tidak melakukan apa-apa kepada Yesus. Nah, dia memenggal itu toh. Dia tidak berani memberitakan kebenaran itu karena apa? Ya mereka ya dari kegelapan. Nabinya aja tidak ada apa namanya itu nubuatan kehadirannya. Saya bingung dengan mereka ya. Bingungnya kenapa ya? Kalau Yesus mereka hujat, mereka hina dengan begitu dahsyatnya. Kok Nabi? Saya selalu bilang itu ya. Yes, apa kita itu orang Kristen itu berdoa, meminta dalam nama Yesus. Coba mereka pernah nggak berdoa dalam nama Muhammad? Pernah nggak? Ya Abi? Iya. Pernah nggak? Tapi memuji Muhammad dulu baru berdoa. Waktu itu pernah nggak Muslim itu mengatakan dalam nama Muhammad sembuhlah? Ada nggak kayak gitu? Ya begitu. Ya malah tambah sakit kalau dalam Muhammad. Karena Muhammad tukang sakit jiwa. Iya kan? Nggak ada kan? Begitu mujizatnya nama Yesus itu, hanya dengan namanya aja kita berdoa maka terjadi. Ya ini Abi ini kan orang yang itu guru besar dulu di sana toh, di pondok apa namanya itu, pondok pesantren. ya guru besar, seorang guru besar tidak pernah mengatakan bahwa dalam nama Muhammad penyakit disembuhkan. Terus bahkan dikatakan anak saya pernah menginikan saya itu ya, Allah berfirman ya, Allah Israel itu berfirman, nggak pernah dibilang Allah Arab. Ada nggak Allah Arab? Nggak ada kan? Tapi Allah Israel. Kita bersyukur loh sudah menjadi milik Yesus, bersyukur banget. Nah saudara-saudaraku yang Muslim, kita salam toleransi. Tapi gitu, kita bersyukur Bu. Kalau memang sejak dari abad pertama itu bahwa memang kekristenan itu sudah dihujat. Ya. Jadi artinya di dalam Yohanes 15 ayat 18 ini apa yang dikatakan Yesus itu betul-betul terjadi. Ya, amin. Bahwa dunia itu akan membenci kita sebagai pengikut Kristus. Betul. Jadi ayat ini semakin membuktikan bahwa Yesus itu mau berbicara itu tidak main-main. Tetap hidup. Iya. Dan firman-Nya itu nyata. Kenapa dikatakan nyata? Sampai detik ini masih banyak penghujat Yesus dan membenci. Dan bahkan pengikutnya pun sampai pada mati-mati dari kalau kita lihat ya. Iya. Bahkan ibadah dipersekusi atau segala macam lain halnya. Jadi kalau saya itu pribadi itu semakin yakin bahwa berarti benar apa yang dikatakan Yesus itu dalam Yohanes 15 ayat 8 ini. Iya. Dan kalau kita ini ya Mas ya, bahwa ada tujuan Yesus itu datang ke dunia, ada menyelamatkan manusia dari dosa. Tujuan Muhammad apa? Iya kan? Tidak ada toh. Tujuan Yesus itu untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Memperdamaikan manusia dengan Allah karena manusia sudah putus hubungan sejak Adam dan Hawa melanggar, tidak taat. Makanya Yesus datang untuk membangun hubungan manusia lagi. Kalau dulu bangsa Israel kalau mau beribadah harus potong domba, potong merpati, potong lembu. Sekarang karena telah Yesus datang nggak perlu lagi itu toh. Dan mereka ini nggak ngerti. Iya, Bu Sondang, kita juga bersyukur dengan adanya mereka itu firman Tuhan tergenapi loh.
Iya. Saya justru sedih ngelihat mereka. Sedih. Sedih karena apa? Kok sampai begitu? Tapi ya itulah. Justru semakin mereka menghujat, semakin terbelalak matanya. Ingat nggak itu Buya Syukur itu? Ustadz Buya Syukur yang sudah almarhum. Buya Sakur, Bu. Ya Sakuri. Dia bilang itu, jangan takut murtad. Ya, jangan takut murtad. Kita kan nggak tahu akhir hidupnya dia nggak gimana. Ya toh. Nah itu makanya mereka ini apa namanya itu? Ya itulah pergumulan kita. Anak-anak Tuhan, termasuk ini Abi yang selalu apa namanya itu? Iya, Bu, ini ada tamu, kita sapa dulu ya bentar. Siapa nih merindukanmu malam pagi? Pagi juga. Aku mau menanyakan. Iya, Muslim kah, Bang? Dari Muslim. Abang Muslim kah? Iya, Muslim. Oh, ini sinyalnya kayaknya itu enggak begitu jelas, Bang, agak putus-putus. Coba abang ngomongnya kencengan. Mau menelpon Bu Sonang tadi. Rindu bergeser lah kemana ke dikit kan jadi geser merah itu sinyalnya. Rindu bergeser dikit kemana ke atas mana ke sinyalnya merah, Bang. Ya kan? Dia sinyalnya merah habis kerokan. BPJS dia. Ayo. Dengan kehadiran Yesus Kurang jelas. Artinya Yesus apa? Nggak jelas itu suaranya. Itu tadi bilang dengan kehadiran Yesus ingin menyatukan manusia dengan Allah kan? Iya. Terus Yesus siapa? Dan Yesus Kristusnya kan Tuhan. Apa? Iya. Menyatukan manusia dengan Allah. Terus Yesus siapa? Itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang orang Muslim bilang dia diperanakkan. Sebetulnya dia Allah, tetapi dia datang menjadi manusia karena manusia pertama telah jatuh dalam dosa. Jadi kalau untuk menyelamatkan manusia itu tidak cukup dengan nabi yang terbuat dari debu tanam, tetapi harus Allah sendiri. Oke, aku dong sekarang Bu. Oke, saya maksud dengan perkataan Ibu. Artinya dengan kehadiran Allah tadi, Yesus tadi untuk menebus dosa-dosanya gitu. Dosa-dosa manusia. Dosa manusia. Artinya di Islam, di Kristen nggak ada neraka dong? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ada nggak neraka di Kristen? Ada neraka nggak? Bagi orang yang tidak menerima Yesus neraka. Gini, kamu mau bertanya bagaimana? Kalau seandainya jangan kejar-kejar. ada neraka, jangan kejar-kejar. Iya. Kalau seandainya ada neraka, kalau seandainya ada neraka, kenapa harus Yesus sendiri yang menebus dosa umat manusia, bukan manusianya sendiri yang harus bertobat? Oke. Satu-satu Bang Muslim, sabar. Pertanyaannya. Oke, silakan. Iya, pertanyaannya apa tadi? Pelan-pelan. Ya, pertanyaan kan gini, Tuhan Yesus datang ke dunia itu disalib itu untuk menebus dosa umat manusia kan? Betul. Terus ya. Selesaikan dulu pertanyaannya. Yang saya tanya, di Kristen ada neraka nggak? Kalau surga sudah pasti ada. Kalau neraka ada nggak? Ada nggak? Ada. Iya, makanya diselesaikan dulu pertanyaannya. Ini bertanya aja masih belibet. Ada nggak neraka? Ada kan? Ada nggak? Ada nggak neraka di Kristen? Ada, udah
Kamu selesai Kalau ada, pertanyaanmu. terus ya udah itu aja. Pertanyaanku, ada nggak neraka? Nah, kalau katanya ada, aku tanya balik gitu kan? Tanya balik, ada artinya kan? Iya, terus Nah, kalau ada, kenapa harus Tuhan kalian sendiri yang menebus dosa umat manusia? Nah, Oke. untuk apa Tuhan menciptakan surga dan neraka kalau harus Tuhan sendiri yang menebusnya gitu loh? Oke, sudah pertanyaannya itu. Pertanyaan itu. Oke, ini saya jawab. Setiap orang yang berdosa itu harus menggantinya. Itu di dalam Islam itu namanya hukum kisos. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, setiap manusia yang berdosa atas tubuhnya dia, matanya, tangannya, kakinya, itu harus diganti. Tetapi manusia tidak bisa menggantinya itu. Karena kami punya dalil, itu di dalam Yesaya 64 ayat 6, kesalahan kamu itu kain kotor. Itu nggak bisa. Yang kotor itu membersihkan yang kotor. Hanya yang bersih yang bisa membersihkan yang kotor. Saya ambil contoh. Ada meja yang kotor, lalu dilap pakai lap yang kotor. Makin amburadul. Harus yang bersih, yang suci. Lalu siapa yang bersih, yang suci, yang bisa membersihkan kita dari dosa? Ya hanya Tuhan Yesus. Yang hanya berasal dari Allah, yaitu firman Allah yang nuzul menjadi manusia. Itu dari kami. Jadi kalau misalnya kamu berdosa, contoh matamu berjinah mata dalam Islam, itu harus kamu menggantinya, sebab upah dosa itu adalah maut. Setiap orang yang berdosa itu maut, tempatnya neraka, dan kita harus menggantinya, membayar. Bukan seperti konsep kamu datang-datang, tenang Tuhan, saya punya amal baik, amal buruk, ini saya bayar ganti saya. Itu orang yang ria, sombong, takabur. Sama kayak kamu, saya ambil analogi lebih sederhana lagi. Ketika kamu melakukan satu pelanggaran lalu lintas, anggaplah menerobos lampu merah, lalu kamu ditangkap polisi dan didakwa oleh pengadilan. Dan hakim itu mendakwa kamu, kesalahan kamu. Misalnya, Kak Merindu, kamu ini melanggar lalu lintas, menerobos lampu merah. Lalu kamu dengan sombongnya bilang begini ke hakim, Pak, kemarin saya habis bantu janda. Pak, kemarin saya habis nolong ibu hamil. Apakah hakim itu peduli dengan pelanggaran kamu? Lo nggak peduli, yang ada ditempelin lo. Ini dosamu harus kamu bayar dulu, atau kamu ganti. Jadi nggak seperti itu konsepnya. Nah, kalau konsep penebusan itu di dalam kitabmu juga ada. Rindu kan? Halo Rindu. Mau saya tunjukkan juga bahwa dalam itu juga ada konsep penebusan. Wah, Rindu nih nggak dengar nih. Cuma dijelasin dia tuh besok. Iya, dia senang mendengar itu. Nih, saya kasih tahu ya. Dalam hadis riwayat Salman bin Amir Al-Dabi, itu kamu dalam praktek doa akikah itu menebus darahnya. Itu juga ada kata menebus. Jadi setiap agama itu memang ada konsepnya masing-masing. Tetapi darah hewan itu tidak bisa menghapus, hanya menutupi. Makanya dibilang Yesus itu tipologi Adam. Ketika Adam berdosa, itu kan dikasih kulit binatang untuk menutupi. Tetapi bukan untuk menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa itu adalah yang Maha Suci, yaitu ya Tuhan itu sendiri, bukan batu. Ini saya nggak bicara agamamu. Tapi di dalam Kisah Para Rasul, itu batu bisa, keadaan ilahi nggak boleh itu. Yang ilahi itu menghapus dosa itu nggak boleh. Itu di mana ya, Ibrani berapa tuh yang katanya yang di masa lalu itu cuma bayangan itu ya? Apa sih? Kurban itu cuma bayangan untuk menutupi dosa.
Ibrani berapa itu ya? Ibrani 10 kalau nggak salah itu. Iya, itu memang betul sis. Jadi dalam budaya Yahudi, ketika seorang dosa itu, imamnya itu kan membawa mempersembahkan korban, ya. korban bakaran. Nah itu sebetulnya pada masa lalu itu untuk menutupi. Jadi ini aku bacain aja tuh, bagus banget tuh kata-katanya, tunggu ya. Ya, Ibrani 10 itu hanya mengingat dosa masa lalu itu, pengorbanan itu, kurban itu, dikaburin lu. Karena memang udah itu ya, upah dosa maut ya. Jadi mau nggak mau ya kalau kita orang berdosa menghapus dosa kan nggak bisa. Jadi kalau orang yang punya hutang, kita untuk bayar hutang nggak bisa. Jadi orang yang tidak punya hutang yang bisa bantu kita bayar hutang. Betul. Nah ini ya, ini ada di Ibrani tuh kalau nggak salah aku baca itu. Tunggu ya, kemarin aku baca. Bagus nih, 10 ayat berapa itu ya coba? Oh ya, 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Iksa kurang jelas sih tampilin itunya ya. Tunggu, aku tampilin ya. Tadi mana tuh dia udah kabur itu, cuman buat apa sih istilahnya, mendakwa seperti setan lah, biasa suka mendakwa kerja ya. Ya, ini saya buka kan. Iya tuh kerjaan setan kan gitu. Loh kok gue gak bisa ya ini? Kurang gede ya? Iya kayaknya kurang deket, bukan kurang gede. So itunya ngambil angle-nya. Itu nggak bisa. Itu pakai laptop ya? Notebook sih. Notebook apa? Oh notebook. Itu ya? Apa sih bilangnya yang kecil tuh? Aduh, table. Iya pakai tab ini. Ya itulah. Nah itu. Tapi nggak jelas apa mataku nih udah malam ini. Mataku udah malam. Apa mataku sudah malam? Mendingan pakai HP aja, Ikso, bisa di apa sih, Zoom gitu. Ini mungkin aku gedein lagi nih, agak ditampilkan yang lebih kecil mungkin. Tadi kemana bapak itu loh? Ini ya. Dua-duanya kabur. Kalau begini lebih jelas nggak? Oh ini Kak Fatima ada nih. Iya. Tinggal nyorotnya, miringin dikit. Di dalam, bacain dong. Jadi persembahan yang sempurna konteksnya sini di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Itu ya, sis. Iya, makanya harus Tuhan sendiri, Allah sendiri yang turun ke bumi ya. Yohanes 1 itu. Sehingga dia mengambil rupa, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba itu, Filipi 2. Iya udah jelas ya. Tadi kemana itu manusia itu? Itu manusia. Kabur. Aduh. Si merindukanmu. Oh. Siapa? Bang Alul, silakan apa yang mau disampaikan Bang Alul? Ya, Bang Alul, diam aja Bang Alul. Tausiah dulu Bang Bahlul namanya, Bahlul. Ahlul kitab. Gak apa-apa Bahlul. Mungkin boleh ditambahin bro, Wahyu 20 ayat 10 tadi dikasih tunjuk. Wahyu 10 ayat 20. Oh iya itu. Wahyu 20. Oh iya 20 10 ya. Iya betul. Tadi dia nanya, ada nggak neraka di Kristen? Nah, kita jawab. Wahyu 20:10. Iya betul tuh ada juga. Iblis sebetulnya neraka kan untuk iblis, betul nggak Bang Ahlul? Yes. Dan pengikutnya. Nah, kamu dengan sadar ikut iblis ya kamu menjadi bagian juga di dalamnya. Mau saya tausiahkan ini. Iya, silakan tausiah. Nabi palsu juga.
Tausiah bang, tausiah biar kepanasan juga itu. Mau Betul, dibuka itu bagus sih. gimana? Kita Boleh. ahlul. Iso dibukain so, Wahyu 20:10 bagus itu so. Dan iblis yang Bang menyesatkan Alul mau tausiah. Saya mau jadi Barakallah saingannya Bang Alul, barakallah. Barakallah alazim. Sadaqallah. ayat berapa Bang Ali? Wahyu 20:10 Ayat 10. tentang iblis dan itu dan dedekot dan anak buahnya antek-anteknya masuk semua. Boleh dibacain sih. Boleh bacain bang. Silakan. Oke. Dan iblis yang Ini suara JT ini baru keren nih bang JT nih. Coba kamu lembut banget suaranya. Ya udah saya bacain. dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nih bang Vivi mau nikah. Masya Allah. Silakan Bang Alul tausiah dulu. Jadi neraka itu nanti diciptakan untuk menghukum iblis itu, ya. Neraka itu dalam bahasa Sanskerta ya teman-temannya di bawah biar sadar ya. Neraka itu bahasa orangnya Hindu Sanskerta, neroko, artinya lautan api belerang. Ya kita memakai itu ya itu bahasa termasuk bahasa kuno, bahasa Nusantara. Neraka, neroko sama dengan swarga, ya. Itu bahasa Nusantara. Nah, neraka itu ya artinya adalah lautan api belerang. Tempat iblis itu dihukum. Siapakah iblis itu? Ya, dia adalah makhluk pembangkang. Dan tentu iblis nggak mau sendiri. Dia nggak surga sendiri. Dia mengajak beramai-ramai nih. Yang diajaknya siapa? Sesuai ayat itu nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu diajaknya untuk masuk ke dalam QS 1971. Saudara, Nabi palsu itu siapa Pak? Jelasin dulu siapa namanya. oh, Jangan. saya ngasih kisi-kisi aja lah. Nabi Jangan palsu. Pak. Saya kasih Enggak, kisi. itu nggak lulus. Murid Kita TST aja tahu sama tahu. Saya nggak sebut nama tapi saya kasih kisi-kisi aja. Iya kasih kisi-kisinya aja itunya. Nabi palsu itu kalau dihukum Taurat 10 perintah Elohim ya itu perintah ke-10. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah kalau Nabi Ya, palsu itu siapa? sebentar Pak. Jangan disebut Ini Pak. sudah terjadi. Iya. Kalau Nabi Banyak Pak palsu nabi-nabi itu palsu zaman now mau juga banyak. Pusing palsu saya ini tausiah kayak begini nih nggak jelas. nanti ada kesimpulannya Abi. Nanti ada kesimpulannya. Gitu. Terus Nanti ada kesimpulannya Abi. Nanti kesimpulannya ada. Ini saya ngasih kisi-kisi dulu nih supaya Abi, terbuka dulu. kisi-kisi dulu Bi. Abi santai dulu, Abi santai. Kopi dulu, Abi kopi. Jadi kopinya sudah habis. Jadi perintah ke-10 jangan mengingini istri sesamamu. Nah, nabi palsu mengingini istri anak angkatnya. Itu pertama, ya. Terus ada di perintah ke-9 jangan mengucap saksi dusta. Nah, nabi palsu itu mengatakan kamu boleh berbohong dalam 3 hal. Masya Allah, ya. Terus yang ketiga, ya. Nabi palsu di dalam perintah Taurat, perintah ke-10 itu ada namanya jangan berzina, ya. Tetapi nanti kalau teman-teman cari tahu, ya, di Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, ya, kamu boleh menjaga kemaluanmu terhadap istri dan budak-budak ataupun hamba sahaya. Boleh kepada hamba saya walaupun nggak dikawin. Ya, itu ada di dalam At-Tahrim ayat 1, tafsirnya jalan lain. Ya, tadi terkait membahas tentang ini, saya tadi tertarik tentang nabi palsu yang memakai istri anak angkatnya, mohon maaf ya, yang menikah dengan istri anak angkatnya. Ya, itu ada Abi di tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ya, kalau dalam versi Indonesianya teman-teman itu nanti silakan di-download jilid 21. Ada ya. Tapi kalau versi Inggrisnya dia The History of Tabari volume 8. Jadi berbeda ya. Inggris volume 8, yang versi Indonesia jilid ke 21. Itu di Playstore ya ada ya?
Iya, nanti dibuka di halaman 145. Masya Allah. Masya Allah. Gimana? Astagfirullahaladzim. Jilid 21 halaman 145 tuh teman-teman. 10. Dulu itu saya punya nabi namanya Muhammad. Jangan itu nama nabi saya. Saya cuma ngasih kisi-kisi Abi. Saya cuma ngasih kisi-kisi. Terus nanti. Udah bahasnya selesai aja lah, udah jangan itu Bang. Itu ada tamu tuh. Si Abi tadi kayak telepasan itu. Karena di perjanjian lama dikatakan ya nabi palsu itu akan makan dari ibu racun. Nah, tuh nabi yang palsu mati diracun. Nah, mati makan saya ngeri sebenarnya bahas ini. Jangan Bang, udah ini ada tamu nih, Bang Zainal. Selamat pagi. Bang Zainal. Selamat malam. Iya Pak. Bagaimana? Boleh berbicara dengan Pak Saifuddin? Boleh Pak. Boleh. Oke. Terima kasih atas waktunya. Iya. Iya Bang Saifuddin, boleh tanya nggak Pak Pendeta Saifuddin? Aduh, saya lagi berantem sama Pak Ahlul itu loh. Ahlul kitab itu sebelah itu. Saya kesel. Dia bilang ada orang nabi palsu diracun katanya. Oh iya. Kamu membuat saya tersinggung dong. Enggak gitu Pak Saifuddin. Yesus itu Tuhan apa manusia gitu Pak? Lah itu sih saya mau Tuhan mau manusia saya tetap sembah karena dia baik, pengajarannya bagus. Yesus itu gini. Tapi ini Bahlul itu loh. Oh iya, tapi gini Pak Saifuddin. Penyebut tafsir jalan lain, tafsir Ibnu Katsir katanya. Kan saya kesal Pak. Oh iya. Kenapa Yesus itu ngintot geledai Pak? Dia akan ngintot geledai di Matius 20. Apa itu? Ngintot itu apa Bang? Kepanasan. Ngintot itu apa? Saya nggak ngerti Pak. Panas ya. Nal. Kelihatan banget lu nggak beradab, Jainal. Jadi Islamnya ini keluar dia. Islamnya keluar. Makanya jangan bahas itulah nanti itu nanti itu loh. Kejang-kejang itu tadi langsung ngomongnya kan, lihat kan? Langsung ngomong. Dengerin ngomong ya. patetot aja dia. Lu mau ngomong apa saja tentang agama itu, yang penting jangan itu nyakitin nabinya. Kalau saya sih ya saya nggak pernah nyakitin, nggak boleh. Apalagi nyebut nabinya palsu lah, kawin lah. Aduh. Masya Allah. Ini ada Bu Fatimah mau lanjut lagi kesaksian tadi ya. Mau kesaksian ya Ibu ya. Ibu silakan Bu. Ibu kesaksian dulu lah. Bu Fatimah. Lighting di bawah lagi bantu goreng. Ya ampun Bu. Tempatnya dari Mijit 1375, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukum atasnya. Memang nggak ada hukumnya. Oh, kalau paling si kambingnya disembelih gitu. Iya, Bang Oke paling hafal itu. Itu paling ayat emasnya dia itu. Oh. Emasnya. Tirmidzi 1375 ya. 1375 ayat emasnya si Bang Oke itu. Waduh. Orang itu punya keahlian masing-masing ya. Bu Fatimah. Aduh Fatimah. Halo, kenapa dirimu nggak nongol-nongol? Aduh. Iya, ini Abi lagi bantuin saudara jualan, jadi lagi goreng-goreng. Ya, lemparin gorengin ke sana ke sini, ke Amerika sini. Boleh sih. Saya mau kesaksian nih dikit. Iya Bu, silakan.
Ya, waktu awal-awal saya kenal Tuhan itu, dasarnya saya tuh dari keluarga yang agak fanatik. Ibu saya guru ngaji, tapi saya tuh imam di masjid. Saya juga nggak ngerti kenapa awalnya bisa kenal Tuhan Yesus itu. Ya memang maksudnya apa ya, saya tuh kelihatannya secara fisik kayaknya udah sempurna banget, alim gitu kan. Tapi sebenarnya saya tuh orang bandel gitu kan, yang suka ke diskotik. Ya kalau di rumah ngaji tuh biasa buat saya gitu kan. Ya pada suatu kali saya tuh mimpi, saya kan orang yang rajin sholat ya, waktu itu saya tuh kan mimpi tentang waktu saya itu di sejadah itu saya ngeliat salib, dan itu berkali-kali dan sampai saya nggak bisa sholat. Jadi suatu ketika saya tuh nggak berani sih untuk mencari-cari kayak gimana, akhirnya saya tuh pergi sendiri ke cari-cari tentang kebenaran, pergi ke Gramedia, baca-baca tentang Tuhan Yesus. Suatu kali dan saya akhirnya dulu kan karena saya kerja di salon, padahal dulu itu musuh bebuyutan saya waktu sama-sama kerja, tapi setelah berpisah akhirnya kita jadi temenan dan malah akhirnya saya jadi terima Tuhan Yesus itu sih. Itu aja, Bi. Ibu gimana? Itu kenapa kok benci? Iya, saya diusir dari rumah. Saya nggak dapat warisan 1 sen pun, dan saya bersyukurnya karena waktu itu karena suami saya kan muslim juga, jadi suami saya nggak bisa nerima saya, akhirnya saya pisah. Tapi pisah aja, tidak cerai, karena saya pikir saya udah tahu kebenaran gitu kan. Sampai saya besarin anak 3 dari masih umur ya sekian bulan lah, ketiga waktu itu. Nah, sekarang Kristen sampai Islam? Kristen semua, Abi. Iya, baguslah. Cucu belum, Abi. Doain dari sepertinya menantu. Semua anak Kristen, tapi cucu kok enggak? Ini aneh nih. Maksudnya cucu belum ada, Abi. Oh, cucu belum ada. Iya. Jadi ibu tahun berapa ibu murtadnya? Tahun 9. Tahun 95, berarti tahun 97. Oh, udah lama ya. Tapi ibu udah menikah waktu itu ya? Sudah. Itu berarti pas lagi sekarang suami sudah kawin lagi? Suami saya sudah meninggal. Oh, kasihan, dalam nama Yesus saya izinin. Masih muslim Kak Bu? Waktu itu dia sempat terima Tuhan Yesus, tapi dia kembali lagi. Oh, alah. Dia bilang, buat apa ikut Tuhan Yesus kalau nggak kaya? Loh, mau cari Tuhan Yesus mau jadi orang kaya sih? Akhirnya dia balik murtad dan hidupnya malah nggak baik-baik aja. Dia di bawah Abi, Bang Madia. Nggak apa-apa ketemunya Bang Ahlul sama si Bang JT itu. Sorry guys. Bang Madia mau naik. Udah kasihan tuh. Madia, kamu masih ini, kalau nggak terima Yesus jangan naik loh. Nggak, biarin sih itu yang itu. Kalau cuma ngoceh doang. Tapi ibu, anak-anak ibu udah semua ya ikut Tuhan Yesus kan? Sudah, ketiga-tiganya sudah. Yang satu lagi sekolah teologi di Malang. Wah, hebat. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ya kan, mana itu tepuk tangan tuh ya? Sorak-sorak ya. Jadi mana Bu Fatimah? Ya.
Bergereja di mana? Saya di Abalok. Oke deh. Tetap setia ya Bu. Kalau bahasa sananya dulu istiqomah ya, betul nggak sih Bu? Amanah, istiqomah. Tetap istiqomah. Istiqomah itu setia ya Bu ya. Jangan sampai menjadi yang terakhir. Iya, Bang Madia kalau mau naik aja. Nah, Bang Muhammad Fauzi, aduh kamu nama orang diganti-ganti loh. Coba siapa yang bisa jawab? Udin yang suka merokok, yang udah tahu jangan jawab ya, buat yang belum. Udin yang suka merokok. Ada yang telepon saya. Oh iya, Abi telepon dulu. Udin yang suka merokok, siapa yang bisa jawab? Bang Ahlul, Bang JT. Nggak tahu saya sis, tapi kalau yang suka ngamar itu Kamarudin biasanya. Ada lagi Udin yang murtad, namanya apa coba? Murtadin. Udin yang kabur dan hidup senang, bahasa itunya apa? Kalau setahu saya yang suka pakai toa itu muadzin. Oh, enggak, kalau di bawah kemarin bilang Udin yang DPO itu namanya Saifuddin. Jahat kali tuh, memang umat sebelah ya. Udin yang DPO, aku sampai ketawa ngakak di atas. Kalau Udin yang apa katanya? Udin DPO katanya Abi. Udin yang DPO namanya Saifuddin katanya. Kalau Udin yang suka merokok namanya Samsudin. Oh, Samsudin. Iya. Udin yang suka main di kamar melulu apa namanya? Kamarudin. Yang nggak percaya Yesus murtadin. Yang nggak percaya ya Udin yang percaya Yesus murtadin. Iya betul juga ya. Udin yang DPO Saifuddin. Kurang ajar. Aku pengen ngakak Abi. Itu Taipudin katanya. Taipudin. Malah kita ketawa gitu. Wokir saja ini akun yang apologet Oten. Ketawa. Tapi saya itu setelah Kristen itu bisa bercanda gitu. Kalau diejek-ejek gitu. Kalau dulu mah diejek orang saya gebukin. Saya injak-injak, dilempar ke lumpur, diinjak-injak lagi, mati. Ini ada Denny Chun ini. Denny Chun kalau nggak salah ini tadinya Oten atau Buddha ya, aku lupa. Dia masuk jadi Muslim kalau nggak salah ini. Ini Bu Fatimah nih, aku naikin nih. Nah, Bang Denny Chun naik aja, kalau nggak salah dia Chinese yang masuk jadi Islam deh. Ah ini. Nggak usah naikin Denny Chun, ngapain? Oh, sinyalnya jelek katanya. Ini ada Sang Prabu. Pagi pasang.